Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinal Hana, mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Kebutuhan istirahat dan tidur. Istirahat. Istirahat berarti suatu keadaan tenang, rileks, tanpa tekanan emosional, serta terbebas dari adanya perasaan gelisah. Beristirahat bukan berarti tidak melakukan aktivitas sama sekali, melainkan beraktivitas seperti jalan-jalan di taman, berjemur, dan yang lainnya. Tidur merupakan kondisi di mana terjadinya perubahan kesadaran ketika persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungannya menurun. Fungsi istirahat tidur. Pertama, regenerasi sel-sel tubuh yang rusak. Kedua, menambah konsentrasi dan kemampuan fisik. Ketiga, memperlancar produksi hormon pertumbuhan tubuh. Keempat, memelihara fungsi jantung. Kelima, mengistirahatkan tubuh yang letih akibat aktivitas seharian. Keenam, menyimpan energi. Dan yang ketujuh adalah menambah konsentrasi. Tingkat kesadaran individu. Kompos mentis, sadar sepenuhnya. Apatis, tampak segan dan acuh tak acuh. Delirium, kekacauan motorik dan siklus tidur bangun yang terganggu. Somnolen atau letargi, keadaan yang mengantuk masih bisa pulih apabila dirangsang. Sopor atau stupor, keadaan mengantuk yang dalam dan tidak bisa dibangunkan. Semi koma, penurunan kesadaran yang tidak memberikan respon. Koma, penurunan kesadaran yang sangat dalam, tidak ada gerakan spontan dan tidak ada respon saat diberi rangsangan nyeri. Tahap tidur dibagi menjadi dua, yaitu tahap NREM dan juga tahap REM. Tahap NREM atau tidur biasa terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama, tahap transisi di mana berlangsung selama 5 menit, peralihan dari sadar menjadi tidur. Rasa rileks, mata bergerak kanan kiri, kecepatan pernafasan dan jantung menurun. Tahap kedua, tahap tidur ringan dan proses tubuh terus menurun. Mata masih bergerak-gerak, kecepatan jantung dan pernafasan turun, suhu dan metabolisme juga menurun. Tahap 3, otot dalam keadaan santai penuh, kecepatan jantung, pernafasan, serta proses tubuh berlanjut mengalami penurunan akibat dominasi sistem saraf parasimpatik. Tahap ini berlangsung selama 15-30 menit. Tahap 4, tahap tidur dalam dengan kecepatan jantung dan pernafasan menurun, biasanya jarang bergerak dan sulit dibangunkan. Tahap selanjutnya yaitu tahap REM. Biasanya ditandai dengan bermimpi macam-macam, mengigau bahkan mendengkur, otot relaksasi total, kecepatan jantung dan pernapasan tidak teratur, perubahan tekanan darah, gerakan otot tidak teratur, gerakan mata cepat, pembebasan steroid, sekresi lambung meningkat, dan ereksi penis pada pria. Faktor yang mempengaruhi istirahat tidur. Pertama, penyakit. Seseorang yang mengalami sakit memerlukan waktu tidur lebih banyak dari normalnya. Kemudian, lingkungan. Pasien yang biasa tidur pada lingkungan tenang dan nyaman, kemudian terjadi perubahan suasana seperti gaduh, maka dapat menghambat tidurnya. Ketiga, motivasi. Motivasi dapat mempengaruhi tidur dan dapat menimbulkan keinginan untuk tetap bangun dan waspada untuk menahan kantuk. Keempat, kelelahan. Apabila mengalami kelelahan, dapat memperpendek periode pertama dari tahap REM. Kelima, kecemasan. Apabila saat cemas, seseorang mungkin akan meningkatkan saraf simpatis hingga mengganggu tidurnya. Yang terakhir ada alkohol. Alkohol dapat menekan REM secara normal. Berikut merupakan pola tidur normal. Gangguan istirahat tidur. Pertama, insomnia. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan tidur baik secara kualitas maupun kuantitas. Umumnya ditemui pada individu yang dewasa. Penyebabnya karena gangguan fisik atau karena faktor mental seperti perasaan gelisah. Kedua, parasomnia adalah perilaku yang dapat mengganggu tidur atau muncul saat seseorang tidur. Gangguan ini umumnya terjadi pada anak-anak. Kemudian, narkolepsi adalah gelombang kantuk yang tak tertahan saat muncul tiba-tiba pada siang hari. Kemudian apnea tidur adalah kondisi terhentinya nafas secara periodik pada saat tidur. Asuhan keperawatan. Pertama, pengkajian.
Kaji riwayat tidur, kuantitas, aktivitas, kebiasaan, dan juga lingkungan. Kemudian, diagnosis keperawatan terhadap gangguan pola tidur yang berhubungan dengan kerusakan transfer oksigen, cemas, coping individu, gangguan ukuran gas, risiko cedera, gangguan konsep diri. Kemudian, perencanaan keperawatan seperti tujuan dan rencana tindakan. Kemudian, pelaksanaan keperawatan, tindakan keperawatan pada orang dewasa atau pada anak-anak. Kemudian, evaluasi keperawatan, seperti klien menggunakan terapi relaksasi atau klien melaporkan perasaan nyaman setelah bangun tidur di pagi hari. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.